Hantu. Lari apa sih kamu? Mayat hidup. Mayat hidup atau mungkin Bapak sedang sekarat. Bapak. Ini Kahalambaka. Sepertinya kita hanya bisa mencintai di kehidupan berikutnya. Beifeng. Ro. Benarkah itu kamu, Ro? Kenapa kamu di sini? Aku pikir saya tidak akan bisa melayani Anda lagi. Yan Beifeng, siapa itu, Ro? Baik, sangat baik. Baru bangun langsung cari orang lainnya. Aku menjagamu selama 5 tahun. Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Maafkan aku, ini semua salahku. Dia kok seperti orang yang berbeda ya? Kamu mau membunuhku ya, ganti airnya. Beifeng, benarkah itu kamu? Ini aku. Siapa itu Beifeng? Apakah Ro jatuh cinta pada orang lain? Kamu tahu tidak bagaimana aku melewati 5 tahun ini? Kamu tahu tidak bagaimana aku melewati 5 tahun ini? Walaupun Ro mengira aku adalah Beifeng, tapi selama dia masih mencintaiku, aku bisa merebutnya dari Beifeng. Aku tahu. Tidak tahu juga harus bilang tahu. Aku akan membawamu ke dokter. Yang mulia, silakan duduk. Cepat duduk, hamba menghadap yang mulia. Kak, kamu ngapain sih? Beifeng, cepat bangun, lihat dirimu sekarang. Masih ada gak sifat lelaki? Pengkhianat sejak aku melihatmu. Kamu tidak pernah memberi hormat pada yang mulia. Jika saja aku punya pedang, aku pasti akan membunuhmu. Ah. Astaga. Cepat beri hormat pada yang mulia, jika tidak, aku akan menusukmu dengan benda ini. Sujudlah. Hidup yang mulia selama-lamanya. Kakak ipar kepala kakakku ini. Pasti ada masalah, coba kamu bilang padanya. Bebas dari hormat. Bebas dari hormat. Terima kasih yang mulia. Bapak bebas dari hormat. Apa yang rata? Apa yang kalian bisikan di sini? Kaisar bilang bangkit. Kalian belum juga berterima kasih. Yan Beifeng, kamu benar-benar bodoh. Aku pamanmu, masih ada sopan santun tidak? Aku orang yang lebih tua, aku tusuk kamu. Aduh. Jangan terburu nafsu, jangan terburu nafsu. Keponakan. Aku sementara maafkan kamu. Aku mau ke toilet. Aku antar kamu, aku antar kamu. Di dalam. Ini. Dokter, suamiku kenapa sebenarnya? Mungkin terlalu lama berbaring. Saraf butuh waktu untuk pulih baru-baru ini. Pasien hindari stimulasi lagi. Apa maksudmu? Apa maksudnya bodoh? Grup Yan. Ada ketua direktur yang bodoh. Ini pasti bikin orang tertawa ya, benar. Dengar ya, kamu cepat bawa dia ke desa. Kalau tidak jangan salahkan aku. Keluarkan kalian. 5 tahun lalu, sekarang jadi bodoh. Ini kabar baik atau buruk? Setan apa ini, naga besar? Kakak ipar kakak sudah begini. Cepat bawa dia pergi posisi ketua direktur ini. Cepat berikan Kyuya. Cepat tanda tangan kontrak pengalihan. Berikan posisi ketua direktur. Sudah bodoh begini. Kamu menikah lagi saja. Aduh mamaku. Antara raja dan menteri jaga jarak. Kaisar jangan takut. Paman, besok aku akan bawa Beifeng ke perusahaan. Soal pemecatan ketua direktur, dia sendiri yang putuskan. Fu Kyuya, apa yang kamu berikan ke keponakanku? Obat bius apa sih setiap hari, bikin bingung. Kamu benar-benar pikir kamu ratu ya? Kamu orang tua jahat, kamu masih lancang ke kaisar aku. Kamu berani ganggu ayahku.
Ilmu sihir APA ini. Aku peringatkan kalian siapa yang berani lancang ke ratu lagi. Berarti kamu adalah musuhku. Besok di rapat direksi tunggu saja kamu akan diberhentikan. Anak Eug. Gila-gila. Paduka hamba bersalah, perintah paduka hamba harus mati. Hamba ternyata hidup kembali. Kalau begitu hamba mau mati lagi. Yan Bei Feng, jangan main sandiwara lagi denganku. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Siapa kamu aku tidak tahu. Ro, Jangan panggil aku Ro. lalu aku harus memanggilmu apa? Tidak tahu, aku Fukiuya benar-benar salah menilai orang. Yuya, aku salah, aku yang bersalah padamu. Katakan padaku, apakah kamu masih menipuku? Aku tidak menipumu, aku terlahir kembali. Sekarang aku punya nama baru, Gaoling. Mulai sekarang aku hanya akan mencintaimu. Ro, kali ini aku tidak akan mudah meninggalkanmu. Semua penderitaan yang kamu alami akan aku ganti berlipat ganda. Kamu ini sedang apa? Malam pertama kita. Kamu seharusnya memakai kerudung merah. Aku tidak mau, jangan macam-macam. Sekarang tahu pentingnya upacara 5 tahun lalu kamu kemana saja? Ayo cepat cuci kaki. Iya. Ayo. Kamu ini, kamu sedang apa? Mencuci kakimu. Mencuci kakiku. Bei Feng, sebenarnya kenapa? Kamu bilang kita sudah menikah 5 tahun lalu. Hem. Aku ternyata membiarkanmu menguasai tubuhku. Sekarang aku bersembunyi. Untuk mengambil energimu membuatku kuat. Apakah kamu sangat mencintai wanita ini? Aku akan membuatmu tahu apa akibatnya. Kiuya. Ada apa? Aku mimpi buruk. Tidak apa-apa, aku di sini. Hari ini ingat, pergi ke rapat direksi harus memberi mereka penjelasan. Pilih sendiri baju yang kamu suka. Apa itu rapat direksi? Menurut bahasa kalian itu adalah menghadap raja. Bisa pakai baju kesukaanku kalau ke istana. Tentu saja, kamu kan direktur utama. Baik, aku tunggu di luar. Oke. Ini rompi pelindung. Kenapa rasanya sesak sekali? Ini kereta modern. Cantik sekali, cuma agak tinggi. Hamba, apa yang kau lakukan? Mana kereta kudanya? Kau mau raja duduk di mana? Pak Yan, turun dulu, ini bukan kereta kuda. Turun dan masuklah, kita bisa berangkat. Tidak ada kuda tapi bisa jalan. Turun dulu, naik dengan baik. Baik. Ini jadi peti mati besi hamba. Bisa-bisanya kau menyuruh raja duduk di benda sial ini. Ini mobil cepat sekali dan sangat aman. Baik, kau cepatlah berkendara sampai di tempat. Aku pasti akan memberimu hadiah. Baik, terima kasih Direktur Utama. Kurang ajar, seharusnya berterima kasih pada raja. Terima kasih Raja. Bisakah kau diam, sangat memalukan? Hamba kendaralah lebih gagah.
Pak Direktur Utama, kukatakan mobil ini gagah. Ngomong-ngomong apa hadiahku? Hadiah-hadiah kematian. Saudara-saudara pikirkan baik-baik. Apa bagusnya Yan Beifeng ini? Setiap hari hanya tahu main perempuan dan minum. Lihatlah Yan Tingqiu, saya muda dan sukses. Berjuang keras berdedikasi untuk grup. Setelah Yan Beifeng datang pertama-tama, aku akan menanyainya. Apa haknya menjadi direktur utama? Lihatlah. Seperti orang bodoh kakak. Ini mau ke kuil Shaolin. Kau bawa pedang lagi. Mari kita rapat dulu direktur utama yang akan bicara. Aku bilang apa? Katakan apa yang kau mau. Semuanya berdiri. Aku bilang Beifeng. Rapat ya rapat. Mengapa kau suruh semua orang berdiri? Lagi-lagi kau orang tua jahat, aku suruh kau berdiri, kau tidak dengar. Gila. Percaya tidak, aku akan memenggalmu. Dia benar-benar gila. Jangan sampai dia benar-benar menyerangmu. Kondisi ketua dewan ini, kurasa seharusnya sudah membaik. Lalu memilih ketua dewan berikutnya. Apakah kita perlu meneliti lagi? Apakah kondisi Yan Beifeng membaik atau malah memburuk? Tuan-tuan, dulu Yan Beifeng bertindak semaunya. Menyebabkan grup merugi, setiap tahun mengganti ketua dewan. Adalah hal yang harus dilakukan. Bagaimana pendapatmu Tuan Yan? Kurasa kamu benar, tapi kamu bisa diam sekarang. Apa maksudmu sebenarnya? Maksudku, aku tidak akan menjadi ketua dewan ini. Jadi kamu setuju Yan Tingqiu menjadi ketua dewan grup kita? Hei kakak, kondisimu membaik ya? Masih tahu mundur dan memberi jalan pada yang lebih layak. Apa yang kamu omongkan, raja kerajaan? Selalu hanya bisa Fukiuya pengkhianat. Setiap orang bisa menghukumnya. Hei Beifeng, jangan sembarangan. Mereka memberontak, kamu tidak akan membunuh mereka. Kakak, bagaimanapun juga, Fukiuya adalah orang luar. Cepat usir dia. Apa yang kamu lakukan? Aku mendukung kakak ipar menjadi ketua dewan. Silakan Nona Xia. Kalian berdua bodoh, kecelakaan 5 tahun lalu. Kalian harusnya lebih tegas, jangan memikirkan hubungan keluarga. Sekarang lihat dia kembali. Aku yang harus turun tangan. Sayang, jangan marah lagi. Cepat pikirkan solusinya. Solusinya tentu saja. Cara favorit kakak Yan? Yan Beifeng, kamu di mana? Aku tidak tahu, sepertinya ini rumah bordil. Rumah bordil. Banyak wanita. Kakak Beifeng. Kita semua senang karena kamu sembuh. Apa yang kamu lakukan? Berpakaian sangat terbuka. Ayo pergi. Kakak Beifeng. Jika ingin mengacaukan pikiran seorang pria, kamu harus mengacaukan kehidupan cintanya. Gadis cantik di depanmu, ayo maju. Aduh, aku sangat merindukanmu. Kak Beifeng, aku datang Kak Beifeng, kau membuatku sakit. Bagaimana bisa kau melakukan hal sekeji ini? Tidak, aku tidak bisa mengecewakan Ro. Kak Beifeng, kau membuatku sakit. Sebagai seorang wanita, bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu hina? Di Chu Ming, bahkan wanita dari tempat hiburan pun memiliki harga diri. Dia benar-benar bodoh. Kak Beifeng, bagaimana bisa kau membandingkanku dengan pelacur? Aku mengagumimu. Itulah sebabnya aku begini, Kak Beifeng. Waktu yang indah, apalagi yang kau tunggu? Jangan mendekat, ayo cepat lakukan. Yan Beifeng. Yang mulia, kedatangan Anda sungguh membantu. Cepat bawa aku pergi dari sini, wanita dari tempat hiburan ini. Dia mencoba memaksaku, aku sama sekali tidak berani melakukan hal yang begitu hina. Yan Beifeng, kupikir kau sudah berubah. Lihatlah apa yang sedang kau lakukan. Hei, tunggu Qiu, ya aku tidak melakukan apa-apa. Barusan mereka mendekat untuk memberiku minuman, tapi aku tolak. Aku ingin menghubungimu menggunakan kotak kecil itu, tapi diambil oleh mereka. Kakak, apakah kata-katamu tadi benar? Tentu saja benar, tidak percaya pada kakakmu sendiri. Kak Beifeng, barusan aku. Kau siluman kecil yang genit, aku tahu kau pasti dikirim oleh paman satu. Ayo katakan rencana apa yang sedang kau buat. Kak Beifeng. Istri, lihatlah sikap kakak seperti ini, sepertinya dia tidak berpura-pura. Lebih baik kita pulang dulu. Mari bicarakan setelah pulang. Yan Beifeng, Fukiuya. Kalian tunggu saja. Yanxi suatu hari akan menjadi milikku.
Yang mulia, biar aku yang membantu. Pijat kepala Anda untuk meredakan kemarahan. Tidak usah, aku akan melakukannya sendiri. Tidak bisa, ini tugasku. Apakah kau tahu perasaanku terhadapmu? Sepanjang hidup ini. Langit dan bumi sebagai saksi, matahari dan bulan sebagai bukti. Perubahan ini terlalu besar. Namun jika dipikir-pikir, aku tetap sangat menyukainya. Jangan-jangan kau belum pernah berciuman? Prajurit murni. Yan Beifeng, kamu pasti sudah makan di luar. Aku tidak melakukan apa-apa, bukan. Dengarkan penjelasanku. Jangan berpikir untuk masuk ke kamarku tidur di dapur hari ini. Kamu ngapain sih? Aku harus segera berlutut. Keluar, kamu keluar. Bodoh sekali. Kyuya, tolong aku, Kyuya. Api di dalam sangat menakutkan, api ini sebesar ini. Bagaimana bisa kamu membakarnya sampai gosong? Aku tidak tahu. Sudahlah, aku akan membawamu untuk membersihkan diri. Api harus seperti ini, ke sini api besar. Ke sini api kecil, lalu kita harus nyalakan kipas angin. Lihat angin ini. Kamu ngapain melihatku seperti itu? Kamu sangat cantik, aku belum pernah melihatmu. Orang yang begitu baik hati dan penyayang. Kita belum menyelesaikan masalah kemarin malam. Aku hanya ingin menebus kesalahan dengan membuatkanmu makanan enak. Baiklah, kalau begitu. Aku akan segera mulai. Beifeng, Aku bilang namaku Gaoling. Aku terlahir kembali, ini nama baruku. Gaoling akan ulang tahun, mari kita rayakan. Dia terlahir kembali hari ini, kita harus memberikan Beifeng kejutan. Wah, ini terlalu sederhana. Apa ini semua? Anjing pun tidak mau makan, jangan bicara sembarangan. Ini persiapan kakak Kyuya untuk pesta ulang tahun. Pasti juga menghabiskan banyak uang. Aku tidak mengundang kalian. Kakak kami datang untuk meminta maaf. Kemarin aku tidak sengaja membawa kakak Beifeng keluar. Membawa suamiku keluar untuk bersenang-senang, kamu masih punya alasan. Aku yang paling dicintai oleh kakak Beifeng. Aku membawanya kemana saja, tidak perlu kamu tanya. Ayo kakak minum. Apa yang kamu lakukan? Aku bermaksud baik, meminta maaf. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku tidak menyentuhmu. Fukuya ini kenapa begitu licik? Suka menggertak orang. Kamu ngapain melihat tangan? Apa mereka salah? Kakak kamu melihatku. Apa yang kamu pakai di leher? Jadi kamu beli yang sama ya? Kamu ngomong apa sih? Cepat kembalikan. Seperti kamu ini wanita tua, Beifeng kakakku. Sudah bosan. Kamu ngomong sembarangan lagi, jangan salahkan aku. Kyuya, aku kira kamu sudah berubah. Ternyata masih sama jahatnya. Hari ini ulang tahun Beifeng, kamu datang ke sini. Harusnya ucapkan selamat ulang tahun, bukan bawa orang-orang ini. Ngomong apa sih? Kyuya, hari ini aku pasti akan membuatmu menyerahkan posisi ketua. Serian. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. 5 tahun tidak bisa punya anak. Masih memegang posisi ketua, kamu seharusnya. Dan pacar murahanmu pergi dari grup Kunpeng. 5 tahun tidak menikah dengan Yan Beifeng, apa mungkin? Kamu ingin keluarga yang mengakuimu. Ternyata belum menikah juga, ini yang diinginkan. Mengikuti Pak Yan untuk apa kalau bukan karena uangnya? Jadi pembantu juga harus berusaha keras. Kyuya, kamu pikir selama kamu menjabat, grup selalu rugi? Paman menasihatimu. Serahkan posisi ketua. Kamu tidak mampu tinggalkan Yan Group. Wanita yang tidak mampu ini, cepat usir dia. Kalian. Bagus, tidak hanya kalung. Cincin juga curi milikku. Kamu ngomong apa? Aku putri keluarga Xia. Kemarin masih pakai cincin ini. Hadiri konferensi pers, sekarang cincin ini tiba-tiba hilang. Kamu tidak hanya tua tangan dan kakimu juga tidak bersih. Aku bilang, dari mana kamu dapat uang? Beli banyak perhiasan, ternyata semua curian. Benar-benar miskin dan menjijikkan. Jangan fitnah aku, ini aku beli dengan uang sendiri. Sepertinya kamu sudah lama dijadikan simpanannya. Tubuhmu sudah rusak ya?
Beifeng kakak, tadi kakak mendorongku. Aku sakit sekali. Sakit di mana? Kamu tidak sopan pada ratuku. Beifeng kakak. Membohongiku ke rumah bordil kalau dulu. Aku akan segera membuat kepalamu jatuh. Kakak Beifeng, aku tahu kamu marah padaku. Karena merusak kalung itu, tapi kakaklah yang melihat. Aku membeli kalung ini lalu mencuri yang sama persis. Bicara bohong, kau bilang ini curian. Ini kubeli dengan harga mahal. Bahkan jika aku salah, kamulah yang melihatku memakai kalung yang sama persis lalu membelinya. Wajahmu kebesar sekali, apa yang kau lihat semuanya kau bilang milikmu. Kenakan bajumu dengan baik, jangan setiap hari seperti keluar dari rumah bordil. Maukah kau menikah denganku? Gaoling. Aku juga sudah menyiapkan satu. Tidak apa-apa, semuanya milik kita. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Denganmu saja sudah siap cincin berlian besar. Kau benar-benar bisa bicara besar. Kau nenek jahat. Kenapa seperti ayam betina terus berkokok? Beifeng, dengarkan nasihat pamamu. Bawa istrimu cepat keluar dari grup Kunpeng. Kontribusiku terhadap perusahaan dan grup ini semua tahu. Jadi posisi direktur utama harus menjadi milikku. Aku justru merasa kau kurang. Kak, apa maksudmu ini? Posisi direktur utama hanya bisa Kiuya. Kau ini mengacau saja. Kau tidak peduli dengan kepentingan grup. Tidak mematuhi aturan dewan direksi begini saja. Direktur utama ini, siapapun bisa duduk. Dan lagi kau setiap hari membawa pedang plastik untuk menakut-nakuti paman. Apakah perlu demi seorang istri yang kau beli? Yang kau beli. Hari ini rencana ini. Kau harus menandatanganinya. Ingin kami keluar dari dewan direksi bisa saja, asalkan kau bertaruh dengan kami. Lalu bagaimana kau ingin bertaruh? Perjanjian taruhan dengan batas waktu 1 bulan, lihat kedua pihak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pemenangnya menjadi direktur utama. Aku bilang siapa yang menyakiti Kiuya. Aku akan membuatnya berdarah. Pedang ini benar-benar bukan palsu. Jika bukan karena Kiuya melarangku melukai orang, kalian sudah mati. Sekarang ini era hukum, tidak boleh membunuh. Aku laporkan kamu ke polisi. Laporkan aku apa laporkan aku karena membuatnya ngompol. Berhenti, hahaha. Kita harus ikuti apa yang Kiuya bilang, semua informasi harus dibagi. Kiuya, kamu bilang aja butuh apa. Kalian hanya perlu memberikan laporan keuangan dan rencana proyek beberapa kuartal terakhir. Dengar nggak? Segera kamu pulang, langsung kerjakan. Pergi, baiklah. Oh iya, baru-baru ini ada proyek baru yang baru saja dimulai. Kita harus melakukan yang lebih Baik, besar. hamba siap mengikuti Yang Mulia berperang menaklukkan satu kota. Kalian berdua bodoh, dia ada masalah di otak. Jangan berkonflik dengannya. Kalau dia mau lihat data, biarkan saja dia lihat. Orang bodoh cocok dengan gadis kecil, siapa yang bisa melawanku? Fukiuya bukanlah gadis kecil yang polos. Dia banyak akal. Kita harus tetap waspada. Kumpulan orang bodoh. Kiuya, bisa nggak pakai jas ini? Ini nggak nyaman. Ayalah bodoh, acara lelang itu acara resmi. Harus pakai jas. Tolonglah. Harus pakai. Ya sudah. Kamu ngapain? Aku pakai baju zirah. Benci banget, bisa nggak pakai baju yang benar? Benar-benar. Ini apa? Ini juga berlian melambangkan cinta abadi. Kenapa lebih besar dari yang aku kasih ke kamu? Beli. Benarkah? Kaya. Ini gambar apa sih, aku juga bisa. Ini lukisan minyak produk dari negara barat. Aku lebih suka lukisan pemandangan. Di depan sana, ada barang antik dan lukisan yang kamu suka. Kiuya, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Terima kasih atas perhatian Tuan Lu, hari ini kami datang untuk berbicara kerjasama dengan Anda. Kiuya, kamu memanggil Tuan Lu terlalu resmi. Kamu tahu aku, asal kamu setuju dengan aku, seluruh tempat lelang bisa kuberikan padamu. Gak usah khawatir, kita bisa beli sendiri. Oh, kamu kan yang tidur 5 tahun si sampah itu. Bangun, katanya sih begitu. Dasar bodoh, iya Kiuya. Mending ikut aku aja. Pergi sana, dasar gatel. Kamu ini gak jelas, laki-laki bukan perempuan, bukan, dari jauh aja aku udah ngerasain. Bau apa sih itu di badanmu? Kakak ipar, kapan abangku jadi jago ngomong gini?
Abangmu belakangan ini tiap hari nonton video pendek. Sudah jangan berantem lagi. Beifeng kok bisa sih ngomong begitu sama Tuan Lu? Kan kita masih harus kerja sama-sama Tuan Lu. Dasar tua bangka makan di dalam luar di luar utangku yang dulu. Belum aku tagih udah mau nempel lagi buat dimaki. Lihat tuh, lihat Wen udah kumat lagi. Iya. Tuan Lu ya kayaknya kamu sama Kiuya. Ada niat lain ya kita berdua harus ngobrol baik-baik. Gaoling tenang dulu. Bicara kerjasamanya dulu. Oke, berapa buat tempat lelangmu? Mau beli tempat ini boleh harga di kontrak normal. Tapi kamu harus bertaruh sama aku. Kalau menang kita transaksi normal. Tapi kalau kalah Kiuya jadi milikku. Dasar cari mati. Taruhan apa? Taruh nilai lukisan dan kaligrafi. Yakin nih aku kan dari zaman dulu. Mau tantang keahlianku ini. Tuan Lu maaf ya keponakanku ini. Oke. Aku terima tapi ingat kalau aku menang. Kamu harus serahkan tempat lelang itu padaku. Kalau aku kalah bayar normal. Tapi kalau kamu bilang Kiuya jadi milikmu atau omong kosong lainnya, kamu bakal mati dengan tragis. Yan, kalau kamu kalah, aku pasti bikin kamu hancur. Gaoling nggak bakal ada masalah kan? Gak, meskipun ada kejadian kamu gak bakal jadi miliknya. Ya kebetulan aku juga nggak suka dia. Sudah. Jangan cuma ngomong doang di sini. Begini aku umumkan pertandingan dimulai. Kita masing-masing pilih barang kita sendiri. Tuan Lu silakan. Jaga dia baik-baik, dia sakit. Semuanya lihatlah gambar ini. Jangan lihat bentuknya yang berliku-liku tidak indah. Tapi ini adalah tulisan kuno, yang ditemukan di Beijing 13 kota. Diambil dari punggung kura-kura. Wah Tuan Lu, mata Anda tajam sekali. Lukisan ini dikenal di kalangan ahli sebagai raja dari semua lukisan. Nilai lukisan ini seharusnya sekitar 100 juta Tuan Yan. Coba lihat apa sebenarnya yang tertulis di sini. Apa artinya? Pasti si sampah ini tidak mengerti. Kiuya, saya belum memilih. Beifeng, paman menasihatimu. Jangan memalukan diri sendiri. Kiuya sudah milik Tuan Lu. Kenapa kamu masih berjuang keras? Barang termahal di area pameran ini sudah milik Tuan Lu, haha. Lebih baik kamu menyerah saja. Semua sangat menghargai lukisan ini. Tulisan ini adalah milik orang kuno, dibakar di punggung kura-kura di tempat kami. Barang ini sampah, tidak ada nilainya. Jangan membual. Saya pilih ini. Hahaha. Ini hanya barang biasa. Saya taruh di sini untuk mengisi ruang pameran. Kamu yakin memilih ini? Ya, ini saja. Baik, tapi nanti setelah diautentikasi, kamu harus membuangnya ke tempat sampah. Gaoling, bagaimana kalau kita pilih yang lain? Kalau kita kalah taruhan ini, kita hancur. Tenang, ini pasti harta tak ternilai. Karena kamu sangat ingin kalah, saya akan memenuhi keinginanmu. Autentikasi selesai. Ini memang lukisan kuno, tapi bukan dari seniman terkenal, nilai maksimal 50 yuan. Kalau begitu, ini bahkan tidak seharga barang di pasar loak. Hahaha. Kamu ahli, saya pikir matamu sudah rabun. Lukisan ini dibuat menggunakan kertas bambu berkualitas tinggi, yang bahkan di zaman modern ini jarang ditemukan, dan barang seperti ini pasti memiliki 2 lapisan. Tunggu dulu, Beifeng. Kenapa tidak bisa menerima kekalahan? Ingin menghancurkan lukisan ini. Ini adalah lukisan dalam lukisan. Karya asli Sudongpo, jika tidak disembunyikan di sini, pasti akan terbakar. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Beifeng, kamu hebat. Suka? Aku akan memberikannya padamu. Aku tidak bisa menerimanya, ini terlalu berharga. Aku bilang akan memberikannya padamu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu sampah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengidentifikasi barang antik? Banci, kamu kalah, ingat untuk menandatangani kontrak. Aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Jadi jangan marah, Palu. Kami yang akan menandatanganinya.
Tidak menandatangani juga tidak apa-apa. Aku akan memukulmu setiap kali bertemu denganmu. Lu Gongzi, aku percaya kamu masih memiliki integritas. Kamu masih memilikinya kan? Qiuya memang pandai berbicara. Panggil Pak Fu atau Direktur Fu. Kalau aku mendengar kamu memanggil Qiuya lagi, aku akan menghabisi kamu. Kamu, Lu Gongzi, ingat besok. Bawa kontraknya ke grup Kunpeng ya. kamu sampah, tunggu saja. Meskipun hari ini kita berhasil mendapatkan sebuah proyek, tapi aku rasa mereka tidak akan tinggal diam. Kakak ipar kita harus mempercepat proses proyek. Xiaonan. Tahu tidak makan jangan bicara. Lalu kalian berdua tukar tempat duduk. Xiaonan sebagai kepala keluarga, harus duduk di tempat utama, tahu tidak. Lalu hidangan tidak boleh 3, aku akan buat hidangan dingin lagi. Kapan dia mengerti semua ini? Dan tadi nada bicaranya sangat ringan. Ada yang tidak beres. Begitu tidak normal. Dia sepertinya tiba-tiba mengerti banyak hal, seperti 6 seni pria terhormat memanah strategi catur dan etiket makan. Dia pernah belajar waktu kecil. 6 seni pria terhormat. Hah, dia belajar apa 6 seni itu? Hidangan dingin sudah datang. Mas, tadi kamu bicara kok lembut banget sih? Oh. Kamu cuma lembut sama kakak ipar. Sama orang lain dingin banget. Makan gak boleh bicara kalau mau bicara. Harus pelan-pelan, itu aturan di meja makan. Bei Feng dulu nggak pernah makan pedas, dia beneran. Ya Bei Feng yang nanya itu? Udahlah, nggak usah dipikirin. Sekarang dia aku suka. Kalian berdua ayah dan anak bisa ngapain sih? Hal kecil aja nggak becus. Non Xia, kamu jangan bicara kayak gitu dong. Adik kecil, kamu meragukan kakak ya? Lumayan galak juga ya? Anak manja gitu bisa melawan langit apa? Ajak dia keluar. Kita yang pegang kendali. Jadi maksud kamu, Tentu ajak dia keluar buat santai-santai. Mas. Kamu siang ini ada waktu nggak? Aku mau ajak kamu santai-santai. Thank you, ada apa sih cari aku? Mas, kita kan saudara sepupu. Hubungan nggak perlu terlalu tegang. Kumpul-kumpul aja. Aku sama kamu. Oke, tunggu kabar dariku. Qiuya, dia cari aku. Pasti ada niat jahat. Kok kamu bisa setuju sih? Ah, udahlah, apapun niat jahatnya. Kita di tempat terang, mereka di tempat gelap, langsung hadapi aja. Pasti yang terbaik, kamu harus hati-hati. Kalau ada apa-apa telepon aku ya. Aku nggak akan kenapa-kenapa. Oke. Dia setuju keluar. Setuju. Hah, sampah itu. Dulu suruh kalian bikin kecelakaan. Nggak bisa bunuh dia, sekarang mau bunuh lagi. Kalau gitu kita harus hancurkan dia. Non Xia ini bisa jalan nggak? Tentu asal sampah ini. Kena narkoba dan judi bisa hancurkan dia. Sekaligus merusak hubungannya sama Fukiya. Pelan-pelan kita rusak dia. Soal Fukiya, dia tidak akan bisa membuat masalah besar. Pada akhirnya, semuanya akan kembali ke kalian berdua, ayah dan anak. Hahaha, terima kasih Nona Xia. Bersulang hahaha. Tuan hamba sudah mengatur semuanya. Yan Beifeng akan perlahan terjerumus ke dalam perjudian narkoba dan prostitusi. Semua itu akan dia alami. Terakhir kali kamu yang turun tangan bukankah juga gagal? Bawahan ini tahu kesalahannya, lain kali pasti akan lebih hati-hati. Tapi sejak Yan Beifeng mengalami kecelakaan, sifatnya berubah seperti orang yang berbeda. Laporan pemeriksaan rumah sakit menunjukkan tubuhnya tidak ada masalah besar. Tapi bawahan ini berpikir seorang pria. Tidak ada yang tidak tergoda. Qiuya, aku pasti akan merebutmu kembali. Jangan buat kesalahan lagi malam ini, datanglah ke apartemenku. Apakah ingin hamba melayanimu malam ini? Simpan trikmu yang menggoda itu, tidak berguna bagiku. Kakak. Aku minta maaf atas ketidaksopananku sebelumnya padamu dan kakak ipar. Dengan sungguh-sungguh kami juga. Untuk grup Kunpeng. Aku tidak peduli sebelumnya bagaimana. Sekarang aku sudah sadar semuanya akan aku yang tentukan.
Dia adalah istriku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ayo Xiao Feng. Paman akan membawamu pijat. Ayo Xiao Feng. Lingkungannya bagus kan, datanglah kakak. Ini adalah terapis pijat yang aku atur untukmu. Tekniknya sangat bagus. Ini terapis pijat. Kenapa pakai baju seperti itu masuk? Bisakah kamu ganti dengan yang pria? Maaf tuan, di sini hanya ada terapis wanita. Dan pakaian kami seragam. Ini tidak pantas, aku akan keluar dulu. Ini maksudnya apa, hahaha? Hai Kiuya, mereka bilang akan membawaku untuk bersantai. Tapi masuk seorang wanita yang berpakaian sangat terbuka, aku ketakutan. Aku benar-benar ini bukan jebakan lagi kan? Bukan seperti rumah bordil atau menginap di hotel. Ini hanya pijat, nikmati saja. Tapi hanya boleh pijat, tidak boleh melakukan hal lain, mengerti? Apalagi yang bisa dilakukan? Ya, intinya hanya boleh pijat. Lalu lihat apalagi rencana mereka. Kalau ada masalah, telepon aku. Ya ampun, aku benar-benar mengantar suami sendiri untuk pijat. Benar-benar. Orang ini ada masalah ya, datang ke pijat kaki. Masih pakai baju segini banyak. Sudah bisa kamu pijat saja. Pak Anda pakai baju segini banyak. Saya tidak bisa memijat. Tidak apa-apa, kamu pijat saja. Anda berbaring dulu, gantian saya. Cepat kamu berbaring. Akhirnya terperangkap, aku bilang juga. Kukira dia benar-benar tidak tertarik pada wanita. Kakak jangan buru-buru dong. Biarkan saya ganti baju Anda dulu. Ganti baju, apa tidak usah ganti baju. Kamu sudah memijatku, sesuai adat aku juga harus memijatmu. Kamu bodoh ya? Kamu datang ke pusat pijat. Memijat terapis. Badan yang bagus kamu tidak mau ya? Sampah seperti kamu tidak pantas ada. Mencaci aku juga tidak ada gunanya, kamu memang orang yang tidak berguna. Sampah-sampah, pergi sana. Pak, kami semua melayani tamu. Tidak apa-apa, kamu berbaring saja. Tamu macam apa ini ya, aneh. Orang ini sakit ya, datang ke pusat pijat. Bayar untuk memijat orang lain. Si Wang brengsek ini pasti tertabrak mobil jadi bodoh. Kamu aneh ya? Dia kabur kenapa? Kabur ya sudah, ayo Feng minum-minum. Ayo minum-minum. Kamu kebanyakan minum. Mana mungkin aku kebanyakan minum. Tentu saja. Wahahaha. Kenapa tidak jagoan lagi? Haha. Fukiuya itu apa sih? Fukiuya cuma cewek cantik. Aku bilang Fukiuya dia cuma cewek cantik. Bangun dong, haha, bangun dong. Tidak jagoan lagi ya. Hahaha. Minum segini aja sudah. Hah, wahahaha. Ayah aku sekarang. Pengen lihat dia. Besok habis narkoba gimana ya? Wah, gak sabar nih. Hahaha. Aku bawa dia ke sini, ayo. Mas. Lumayan berat juga. Hei, rawat baik-baik ya, tahu kan? Hei, jangan lupa rekam videonya. Ya sayang banget. Dada yang kekar gini. Sayang banget. Dada yang kekar gini. Nanti jadi kerangka doang. Mas, kamu udah bangun. Yuk kita main bareng. Mas nggak mau main sama aku aja. Ngapain lempar barang-barangku? Wah sayangku. Aku datang sudah bertahun-tahun. Kamu bikin aku mati penasaran, berhenti dulu. Kamu sampah. Kamu idiot.
Apa yang kamu lakukan, kamu binatang. Kyuya wanita yang baik, kamu nggak tahu menghargai. Orang kaya, kamu harusnya dicemplungin ke kandang babi. Aku nggak peduli. Hari ini aku pasti melanggar aturan. Wah, Mas nggak mau main sama aku aja. Ngapain lempar barang-barangku? Mas ngapain tutup pintu kita barengan? Mandi bareng? kamu ngapain kesini? Kamu suka yang suka suntik ya? Suka suntik gimana? Mau mati jangan ajak aku. Kamu lihat sendiri dia tutup pintu. Benar-benar nggak berguna kamu wanita panggung nggak bisa nanganin. Pria mabuk panggil satpam buka pintu. Tapi kalau aku panggil satpam, dia pasti kabur kamu bodoh banget. Berani biarin dia pergi aku bikin kamu nggak enak. Sial tubuh ini memang masih ada masalah. Gak kuat panjat tembok aja bisa luka. Tapi demi Kyuya aku harus kembali. Kyuya. Aku bertahan, aku nggak ngapa-ngapain. Kita bicara lagi di rumah. Maaf Kyuya. Aku tahu pulang dulu. Tidur yang nyenyak ya. Om itu dan kawan-kawannya benar-benar jahat. Kenapa mereka berbuat seperti itu pada kakak? Semua itu demi posisi di grup. Kyuya. Kyuya, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kamu melakukannya dengan baik. Ayo minum susunya. Kamu minum terlalu banyak alkohol hari ini. Kamu benar-benar baik. Kak, kamu benar-benar hebat, godaan sebesar itu. Dan kamu bisa menahannya. Tapi tidak menyangka Om dan kawan-kawannya. Bahkan demi memecah belah perasaan kita, apapun akan mereka lakukan. Aku akan menghitung dengan mereka. Tuan hamba datang untuk menemani tidur. Jangan macam-macam, malam ini orang yang harus kamu temani ada di kamar sebelah. Tuan benar-benar ingin aku menemani dia. Dia adalah putra tertua dari grup Wang. Harus bisa menaklukkannya. Kak, kamu janji kontraknya. Harus ditandatangani. Hal kecil, ayo sayang. Kita bersenang-senang lagi. Kyuya, pekerjaan rumah dan masakan hari ini biar aku yang urus. Kalian berdiskusi dengan baik biar aku yang urus. Dia benar-benar berubah, mengerti etiket dan bisa bela diri. Sekarang bahkan tahu merawat orang. Kak ipar, ini detail lelang, lihat dulu. Kyuya. Tolong, ada apa ini? Hahaha kak. Kamu benar-benar lucu, hahaha. Jangan ketawa, tolong, aku ini apa bola terus. Jangan khawatir, aku yang kendalikan, ayo. Cepatlah. Sudah, turun aman. Turun. Jangan takut, jangan takut. Peluk. Tuan bilang proyek yang Fukuya tangani adalah yang paling mudah ditaklukkan. Kalau sampai gagal lagi, ketua grup Kunpeng bisa siapa saja. Benar-benar kata Nona Xia. Tunang, kedepannya kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Benar. Semuanya ikuti perintah kakak Xia. Adik kecil berani sekali ya. Sudah berani memanggil kakak. Cepat kerjakan tugasmu. Kalau sampai gagal lagi, awas kau ku kebiri. Tidak. Mengenai kerjasama kita, bagaimana menurut Anda? Ada yang perlu ditambahkan lagi? Saya tidak ada masalah besar dengan kerjasama ini. Tapi kami sudah bekerja sama dengan Sioyan. Sekarang tiba-tiba kalian mengirimmu untuk ikut campur. Saya juga agak sulit untuk memutuskan. Sudah dibicarakan dengan istriku, jangan ikut campur. Saat bekerja panggil saja jabatannya. Ketua direksi. CEO yang juga mewakili grup kami. Hari ini kami datang langsung. Itu menunjukkan betapa kami menghargai Anda. Menghargai, hahaha. Kalau benar-benar menghargai saya, grup kalian tidak akan mengangkat Fukuya sebagai ketua direksi. Kamu. Yan Beifeng sampah yang hanya tahu makan, minum, dan berjudi. Tidak hanya membuat dewan direksi berantakan, tapi juga mengangkat perempuan yang sudah jadi pembantu di keluarga Yan selama 5 tahun. Untuk jadi ketua direksi, apa yang kau lakukan? Sudah, Bos Lee, jangan marah. Kyuya, lihat Bos Lee sudah bicara. Serahkan saja posisi ketua direksimu. Bagaimana kalau kita bertaruh 1 ronde? Di sini ada lapangan panahan, arena pertarungan, dan ruang teh.
1 poin untuk setiap ronde 3 ronde 2 kemenangan. Bagaimana? Tentu saja melawan kalian. Aku takut kau tidak berani malah minta bantuan orang lain. Panahan dan pertarungan tidak bisa. Gaoling sangat berbahaya. Tenang 6 seni seorang pria terpelajar. Sang jenderal ini menguasai semuanya. 6 seni seorang pria terpelajar. Kurasa lebih tepatnya makan, minum, dan bersenang-senang yang dikuasai. Gaoling, aku perintahkan kau untuk tidak. Tenang. Baiklah. Kakak jangan lagi. Tanganmu sudah berdarah. Kakak kali ini benar-benar ingin bertaruh, dia baru saja selamat. Bagaimana kalau? Gak apa-apa, tapi kalau benar-benar gak bisa, langsung aja kita nyerah. Apa? Yan Beifeng beneran nerima tantangan? Teh dan panahan itu bidang kalian. Harus menang 1 ronde soal bela diri. Aku akan cari orang profesional. Yang diminum bapakku lebih banyak dari air kencing mereka. Apa sih yang kamu omongin? Soal panahan. Aku belum pernah dengar. Anak itu bisa. Tenang saja Nona Xia. Kalau Xiao Qiu gagal saat bela diri, kita hancurkan si imut itu. Aturan pertandingan, setiap orang 6 cangkir teh blind tasting. Setelah mencicipi tulis di kertas. Yang paling banyak benar menang. Waktu mulai, silakan. Kak Teh ke-6 kakak ipar. Mungkin gak yakin. Gak apa-apa, percaya sama kakak ipar. Oke. Aku umumkan hasil pertandingan ini. Yan menang 5 cangkir pertama. Keduanya benar. Tapi yang terakhir, Bo nggak bisa menebak. Jadi teh ke-6 ini apa sih? Haha, teh ke-6ku ini. Awalnya cuma iseng aku bawa teh gunung liar yang aku tanam sendiri. Awalnya aku mau bikin susah kalian berdua. Ternyata Yan benar-benar luas pengetahuannya. Gak adil kamu bawa teh yang gak ada di pasaran. Teh gunung liar gimana bisa dihitung? Kurang ajar, masih muda. Gimana bicara sama orang tua? Belajar sopan santun. Kurang pengetahuan. Udah mulai ronde kedua. Panahan simpel, setiap orang 3 anak panah. Yang ponnya lebih banyak menang. Aku yang lapor hasilnya. Kak, jangan keras kepala. Busur ini kamu bisa tarik enggak? Sehari-hari cuma sama cewek-cewek. Hidup hura-hura energi kamu udah habiskan? Hahaha. Dasar lemah, kamu berani ngejek aku? Oke, tunggu sebentar, aku tunjukin. Apa itu jitu 100%? Sembilan poin. Haha, bagus. 8 lingkaran. Panah 10 lingkaran. Bagus sekali Xiao Qiu. Hahaha. Ayo. Kamu sampah, lihat saja, aku menghancurkanmu, pasti menang. Bullseye. Masih bullseye. Tidak mungkin, pasti cuma kebetulan. Masih bullseye. Kualitas panah ini biasa saja, kalau tidak pasti langsung tembus. Keren banget. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana bisa? Jika penalasan yuannya kena bullseye. Gimana mau coba rasanya ditembus panah? Aku bunuh kamu, ayo. Putaran ketiga, kita hancurkan dia lagi. Oke, Putaran ini dimenangkan oleh Yan Beifeng. Putaran selanjutnya, siap semangat juara dunia. Hari ini pastikan anak itu dihabisi. Kak, serang dia. Pasti menang. Gaoling, dia pemain profesional. Kamu belum pernah bertanding, pastikan aman. Tenang saja ratuku. Aku ini jenderal pelindung negara. Gaoling, semangat-semangat.
Putaran ketiga pertarungan bebas. Berakhir jika salah satu menyerah atau jatuh. Tidak ada batas waktu mulai. Mungkin lebih baik tidak usah bertarung. Sangat berbahaya. Oke. Orang ini memang kuat. Tapi tidak apa-apa, percayalah padaku. Gaoling. Kami menyerah. Bos Lee, mereka menyerah. Bos Lee. Kapan dia jadi sehebat ini? Satu gerakan saja bisa melontarkan petinju. Cepat bangun, bukankah kamu juara dunia? Kamu sampah, cepat bangun. Putaran ini dimenangkan oleh Yan Beifeng. Sampah ini. Oh, aku bilang kan pasti menang. Yan Beifeng. Hahaha, bagus. Tapi paman, aku mau nanya sesuatu. Pakai cara licik apa cuma kamu bisa menang lawan pemain profesional? Cara licik cuma orang kaya kamu yang pakai. Menurut aturan Bos Lee, kita bisa tanda tangan kontrak sekarang kan? Tentu saja, gak nyangka kalau CEO Yan kita benar-benar low profile ya. Cepetan tanda tangan kontraknya. Kita harus pulang makan, oke? Yang master, aku gagal lagi. Kamu udah gagal 2 kali. Kerja sama aku, kamu harus tahu, kalau ada yang ketiga kalinya, kamu gak bakal punya kesempatan lagi sekarang. Kamu masih punya 1 kesempatan terakhir. Cukup bantu yang Master Wang aja. Tapi, Kalau ada masalah kamu bisa lenyap. Kiuya, kalau ada yang berani sama kamu, harus bilang sama aku ya. Yang penting jangan sampai ada yang terluka. Kalau gak, aku bakal tebas semua. Intrik-intrik gitu ribet banget. Melukai orang jelas gak boleh, tapi waktu kamu dingin. Masih keren sih. Beneran boleh gak? Biarkan jenderalmu cium kamu. Aduh, kok langsung gitu sih? Oke, tunggu sebentar ya Ratu. Kok kamu ikut Kiuya, itu istriku? Aku ikut, kenapa ini roerku? Kalau kamu masih ngomong gitu, aku bakal hancurkan rohmu. Jangan-jangan kayu besar kamu. Kamu selalu gegabah, gak boleh gitu. Tapi bener juga sih, udah lama banget. Kiuya memang bagus, aku ulang lagi ya. Ini roerku Kiuya. Dia istriku Roer. Kiuya, Roer Kiuya. Roer, udah deh, kamu emang jago. Tapi apapun itu, kita harus jaga Kiuya baik-baik. Benar kan, udah denger lama. Kamu baru ngomong yang benar, aduh. Kalau gitu kita bikin tim pelindung Kiuya. Aku ketuanya, kamu wakilnya. Deal. Gimana ini, aku cari di internet makan malam romantis. Semoga kamu suka. Ini pertama kalinya kamu memberiku bunga. Tapi makan malam romantis masih perlu makanan. Dan itu juga bukan di Cavan. Benarkah? Salah langkah, tapi bagaimanapun juga. Aku akan selalu menyayangimu dengan baik di masa depan. Aku akan mengingat kata-katamu, jangan bohong padaku. Tenang, siapa yang akan membohongimu? Dia pasti anjing kecil. Kamu memang anjing kecil. Aku anjing kecil. Guk guk guk. Kamu menyakitiku. Hei Xiao Qiu, kamu bilang. Sejak si Wang ini bangun, seperti berubah menjadi orang lain ya. Tidak lagi bermain-main. Ini jadi sulit ya ayah. Lihat pertandingan terakhir. Si Wang ini tidak kenal siapa-siapa. Kamu bilang anak kaya. Tiba-tiba jadi pintar.
Semua keterampilan dia kuasai ya ayah. Apa maksudmu? Yan Beifeng yang kita lihat sekarang. Bukan yang kita kenal sebelumnya. Aku lihat kamu tidak pernah belajar yang baik. Setiap hari nonton drama perjalanan waktu. Aku bilang kepalamu. Ada masalah juga ya maaf ayah aku. Aku apa cepat. Pergi bicara dengan bos proyek cepat. Aduh dosa apa yang kulakukan. Melahirkan anak bodoh seperti kamu. Qiuya Xiaonan. Turun makan. Wah. Masih beruntung karena kakak ipar ini pertama kalinya makan masakan kakakku. Perlakuan berbeda. Aku juga ingin minum susu. Kakak ipar ambilkan untukmu. Terima kasih kakak ipar memang baik. Kakakku seperti kayu besar. Kalian hari ini mau pergi ke proyek mana beritahu aku. Aku yang akan menaklukkan kota. Kakakku hebat. Ada aura jenderal besar. Saya adalah Gaoling yang terkenal di mana-mana. Negara-negara di sekitar mendengar nama saya. Pasti gemetar ketakutan. Beifeng, kamu tidak enak badan ya? Tidak, tadi saya sedang memikirkanmu. Baiklah, kita persiapkan dulu, nanti di lapangan ada perjanjian. Harus tanda tangan dengan CEO Zhao. Baik. CEO Zhao tahu Anda suka bermain bulu tangkis. Saya sengaja membeli raket tanda tangan Lin dan untuk Anda. CEO Fu sangat perhatian hahaha. Temani saya bermain satu set setelah selesai. Kita bicara lagi. Tunggu. Saya yang temani Anda bermain. Keluar. Tidak melewati net. Set pertama dimenangkan oleh CEO Zhao. Lagi satu set. Anda harus mengontrol kekuatan, jangan sampai keluar. Juga jangan sampai mengenai net. Mana yang garis batasnya? Itu garis-garis di sekeliling ini. Harus kontrol kekuatan. Baik, kali ini pasti bisa. CEO Yan, Anda benar-benar menyimpan keahlian ya. CEO Zhao, kontrak kita akan kita buat sesuai harga yang Anda sepakati dengan Yan Qingqiu. Tambah 1 poin lagi bagaimana? Hahaha. CEO Fu benar-benar dermawan ya. Segera buat kontrak. Halo Nona Xia. Lau Shao, dia itu orang kampungan. Masih saja main bulu tangkis dengan orang. Lucu sekali. Kasino milik CEO Qian sudah disiapkan perangkapnya. Biar mereka kalah habis-habisan. Oh iya. Tidak akan ada masalah kan? Tenang, kita buat perjudian di klub. Kalian ingat nanti harus memancing kemarahan Yan Beifeng. Bagus, baru pertama kali main bulu tangkis sudah hebat sekali. Tentu kamu lihat siapa suamimu. Tapi saya rasa ini tidak sesederhana itu. Si tua jahat itu sudah berusaha keras menarik saya ke dalam masalah. Tapi sekarang tidak ada gerakan sama sekali. Wah, sekarang sudah bisa mikir ya. Kamu meremehkan siapa sih? Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Lupakan dulu. Qiuya, aku mau mandi. Kamu ajari aku. Oke. Ini adalah bak mandi. Kalau kamu mau mandi shower, angkat ini. Lihat, ini air panas. Dan ke sini air dingin. Di sana ada perlengkapan mandi. Bisa dipakai semua. Kamu mandi sendiri saja. Oke. Qiuya, tolong aku Qiuya. Cepat selamatkan aku merasa seperti tertular. Semakin banyak. Seperti penyakit menular Qiuya.
Kamu pakai berapa banyak sabun mandi sih? Nggak banyak. 3 aku cuma pakai 1. Kamu sih. Eh, Gimana sih yang aku perkenalkan Dewa Judi Makau? Sejak Dewa Judi datang keuntungan hiburan saya naik 2 kali lipat. Ingat apa yang aku pesan, selesaikan saja. Lebih baik bawa Fukiya itu. Ikut terlibat juga. Aku bilang hanya target Yan Beifeng saja. Tuan-tuan suka Fukiya. Jangan tanya yang tidak perlu, lakukan tugasmu. Baik. Kakak-kakak ipar. Kalian kenapa sih? Kamar mandi kebanjiran. Kakakmu mana? sabun mandi meledak. Kalian berdua aneh. Lebih baik kita bahas proyek hiburan itu. Kakak ipar, kemampuanmu mengalihkan topik. Beneran keren. Bos hiburan ini Zhang, katanya sangat sulit kalau tidak ada keuntungan besar. Susah. Aku dengar hiburan itu baru saja ada Dewa Judi. Masih ngadain acara apa itu, pertemuan Dewa Judi. Kalau bisa menang lawan Dewa Judi itu bisa jadi pemegang saham di kota hiburan. Dewa Judi. Nggak suka langsung transaksi aja nggak bisa ya? Mari kita coba. Yan Beifeng pengen proyek kota hiburan. Bisa datang ke aku. Gimana aku tahu kamu nggak tipu aku? Yan Beifeng aku loh. Bos Zhang kota hiburan. Bos Zhang, mari kita bicara dulu soal kerjasama. Nggak usah buru-buru, mari kita main dulu. Habiskan kesenangan dulu baru bicara kerjasama. Ngomong ya ngomong. Perhatikan sikapmu. Bos Yan. Aku tahu kamu jago bertarung, tapi di sini ngomongnya pakai aturan meja judi. Hehehe, aku lihat kalian kayaknya nggak berani masuk deh. Oh iya, Dewa Judi Makau akan datang. Aduh, aku takut nanti kalian bakal ketakutan sampai ngompol. Aku bakal ketakutan sampai ngompol atau nggak tahu. Tapi kalau kamu terus ngomong kayak gini, kamu bakal langsung ngompol. Aku jangan sombong dulu. Sebentar lagi Dewa Judi Makau loh. Kalian main kartunya, bakal bikin kamu ketakutan. Hah, Gimana cara mainnya? main sampai kamu nggak punya chip lagi. Atau menyerah sendiri. Ya sudah, mari kita main. Nyonya ini mau main poker atau dadu? Ya poker saja. Memang jago deh Dewa Judi Makau. Gampang aja. Atau aku yang main. Dewa judi ya poker, aku nggak ngerti. Kita main dadu saja. Nggak masalah, kamu nggak mungkin menang lawan aku.
Kita hari ini sampai di sini dulu. Bos Yan, kalau kamu menang lawan Dewa Judi, kontrak ini aku akan tanda tangani denganmu. Kalau kamu takut, ya sudah nggak usah ada kerja sama lagi. Cuma beberapa puluh juta udah gak bisa main lagi. Yan, kalau kamu menang melawan Dewa Judi, kontrak ini akan aku tanda tangani denganmu. Kalau kamu takut, jangan bahas kerja sama lagi. Kita bentuk saja tim pertahanan Kiuya. Aku jadi ketua, kamu jadi wakil. Deal. Aduh. Sudah lama gak keluar. Dewa Judi ya. Oke, aku main sama kamu. Aturannya aku yang tentukan. Kita main tebak jumlah mata dadu 5 biji. Bei Feng, jangan marah kalau kontrak ini udah gak usah diambil. Putaran ini aku pasti main. Lumayan seru, kamu duluan atau aku? Kamu Dewa Judi, kamu duluan. Biar adil mending Zhang Bos yang buka. Dewa Judi, kamu jangan pegang dadu. Di dalamnya ada 51 berurutan. Kamu curang. Semua orang lihat dadu kamu yang kocok. Aku gak pegang, jadi putaran pertama aku menang. Giliran aku kocok. Lima dadu, semua 6 mata bertumpuk. Ini gak mungkin, kamu ngapain? Mungkin dadunya gak kuat. Kamu gak boleh ngelak, jangan pikir aku gak tahu. Kamu curang setiap putaran, sekarang mengaku kalah. Aku masih bisa kasih kamu makan. Aku umumkan putaran ini. Yan menang, aku kalah. Dia jago banget main judi. Gak tahu ya. Sebelumnya dia cuma main-main selalu kalah. Gak pernah menang. Hari ini dia pura-pura lemah. Keren banget. Zhang Bos Chip yang aku menang hari ini. Anggap saja hadiah perkenalan kontraknya. Cepat dikirim ya. Terima kasih Yan. Kontrak pasti dikirim besok. Kiuya, kita menang lagi pulang. Kamu hari ini keren banget. Abang keren. Kamu bisa main dadu. Hahaha, aku gak bisa. Tapi pendengaranku bagus beberapa ronde sebelumnya. Sebenarnya aku bisa menebak angkanya, tapi entah kenapa. Angka dadu itu berubah. Beberapa ronde terakhir saat kamu bertaruh besar benar-benar membuatku ketakutan. Tenang, aku bisa mengontrol kekuatanku. Dadu terakhir pasti akan hancur. Dan tidak akan hancur jika tidak disentuh. Hebat. Dalam perjanjian taruhan kalian yang paling penting. Ya benar, ini yang paling sulit. Dan paman kedua mereka juga fokus mengikuti proyek ini. Tapi Wang Zong ini adalah seorang playboy. Dia berani. Aku akan segera membuatnya menjadi Lu Gonggong. Kakak ipar aku sedang menyelidiki pergerakan Xia Wang Zong ini. Aku menemukan dia baru-baru ini sedang mendekati seorang aktris kelas 3. Besok lusa dia seharusnya akan mengunjungi lokasi syuting. Maka besok kita akan terbang ke kota film. Kiuya, aku ingin mandi, tolong bantu aku. Ah, kalian berdua semakin mesra. Semakin sering menunjukkan kemesraan. Bahkan mandi bersama. Mungkin kalian berdua juga. Anak kecil pergi sana, ini bukan topik yang seharusnya kamu ikuti. Pergi Jangan ngomong sembarangan, kakakmu. Abaikan dia, kita pergi. Lihat, cukup sedikit saja. Oh. Hanya sedikit saja sudah cukup. Kalau begitu mau tambah sedikit, kita mandi bersama. Kamu jahat, aku tidak mau. Orang bodoh, semuanya orang bodoh. Segera hubungi Tuan Wang. Yan Beifeng, kamu tunggu saja. Grup Kunpeng akhirnya akan menjadi milikku. Siabing, tenang saja. Aku akan melakukan sesuai yang kamu katakan. Dan menandatangani kontrak dengan Yan Tingqiu. Tuan Wang, kamu benar-benar hebat. Sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai wanita. Maka kamu harus cepat menandatangani kontrak. Ahahaha.
Kamu si rubah licik, tenang saja. Aku adalah Jenderal Cuming. Melihat kaisar wanita kenapa tidak berlutut? Gila. Kita pergi. Kenapa orang ini melompat-lompat di sini tapi tidak bergerak? Jangan ganggu dia, dia sedang syuting. Memerankan perasaan berlari. Syuting. Ini batu ya. Terlalu ringan, tidak seperti aslinya. Ini properti tidak bisa pakai yang asli, nanti bisa cedera. Iya Xiaonan, ingat untuk menelpon sekretaris Tuan Wang untuk mengatur janji temu. Tolong ikuti aku. Berhenti di siang bolong. Berani-beraninya menculik wanita. Siapa ini? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Orang ini ketahuan basah. Masih berpura-pura tidak bersalah. Mas, saya sedang syuting. Sudah syuting 7-8 kali yang ini. Pemerannya dalam kondisi terbaik, tahu tidak? Gaoling, maaf suami saya. Belum pernah ke lokasi syuting ini, benar-benar kesalahpahaman. Sedang syuting ya, maaf. Saya benar-benar tidak tahu, tidak sengaja. Kita cepat cari Tuan Wang. Kalian mencari Tuan Wang? Tuan Wang ada yang mencari. Siapa? Tuan Wang, kapan kita bisa menandatangani kontrak? Aduh, jangan buru-buru. Kenapa Pak Fu juga datang syuting? Tuan Wang kalian semua kenal. Mari kita bicara di atas. Sasa, kita pergi syuting. Pak Fu, urusan kerjasama tidak bisa terburu-buru. Bahan terbatas tidak bisa diberikan ke semua orang. Ikuti aku. Tolong. Apa yang diperankan ini tolong? Tidak nyambung tolong. Jangan banyak bicara. Bukan sutradara, lihat. Bagaimana bisa seorang jenderal di istana menculik wanita? Dan lihat wanita ini, aktingnya sulit diungkapkan. Bajunya juga tidak benar, di negara Cuming kita tidak pakai seperti ini. Bukan kamu mau mengajari saya menyutradarai? Kru, keluarkan dia. Ini benar-benar bukan. Keluar. Jangan tarik aku, minggir dong. Yahoo! Kamu ini hebat ya, gimana kita syuting? Urusanmu apa? Sasa, aktingnya gimana? Aku rasa aktingnya yang terbaik. Nanti dia pasti jadi ratu layar karpet, aku yang dukung. Kamu kan jagoan gini aja. Kamu lawan bodyguardku di lokasi syuting. Kalau menang aku kasih kontraknya buat dia. Tuan Wang, jangan begitu. Janjimu harus ditepati. Oke. Wah, beneran jagoan ya. Gak bisa mundur aja. Sasa, ayo kita makan. Tuan Wang kata orang bijak. Janji harus ditepati. Bijak siapa yang bijak? Lain kali aja. Kamu. Tuan Wang. Mau kemana ini? Aku menang, harusnya kontraknya ditandatangani. Tuan Wang, kali ini kami benar-benar tulus. Oke, aku lihat seberapa tulus kalian. Untuk menunjukkan ketulusan kami, aku rela kasih diskon 20%. 20% mau ngasih ke pengemis ya? Si Wang ngomong hati-hati. Jangan nanti menyesal. Yang bisa bikin aku menyesal. Belum lahir. Ayo kita makan. Tuan Wang 1000 gelas. Kali ini terima kasih banyak. Kalau begitu, mau kasih apa buat aku? Jahat. Ahem. Si Tuan Wang ini. Hari ini terima kasih banyak. Kali ini bantu kami. Menjatuhkan wibawa Yan Beifeng. Hahaha, Tuan Wang. Ini kontraknya, silakan dilihat. Tuan Wang. Oke. Silakan ditandatangani.
Terima kasih Tuan Wang. Wahahaha. Sini Tuan Wang, mari sini. Sasa, ayo kita mulai syuting. Ada lebih dari 100 orang menunggu kamu. Biarkan mereka menunggu dengan siapa kita syuting dengan mereka. Saya tidak tertarik. Aduh nenek moyang. Saya terakhir kali melihat CEO itu sangat keren. Wajahnya yang tampan, posturnya yang gagah. Aduh, jangan bilang betapa mempesonanya. Aduh kakak, dia sudah menikah. Jangan pikirkan itu lagi. Sudah menikah, bagaimana saya tetap mau pria tampan yang dingin? Saya tidak peduli kalau kamu tidak mencarikannya untuk saya. Dana selanjutnya. Nenek moyang saya akan segera mengurusnya. Hei Tuan Yan, kami mengundang Anda untuk bermain sebagai pemeran pria kedua apa? Bermain peran apa itu bermain peran? Seperti terakhir kali merebut wanita itu. Ah, tidak ada hubungannya dengan itu. Anda hanya perlu bisa tampil keren. Keren apa itu tampil keren, saya harus di rumah menemani istri saya. Jangan ganggu saya. Aduh. Aduh, saya tidak peduli. Saya mau dia yang main sebagai pemeran pria utama. Kenapa jadi pemeran pria utama? Kalau tidak, pemain di grup kita yang jelek-jelek, siapa yang bisa menandingi? Pria impian saya 3 hari. Saya kasih kamu 3 hari, kalau kamu tidak bisa menemukan pria impian saya akan menarik dana. Narik dana. Kamu ini benar-benar memaksa saya sampai mati. Aduh Tuan Yan, saya sengaja datang untuk mengundang Anda untuk bermain sebagai pemeran pria utama di grup kita. Pria kedua jadi pria utama. Apa itu pria utama, pria ketiga? Kalian bicara apa? Aduh Tuan Yan, Anda harus membantu saya, kalau tidak, saya ini nyawa tidak aman. Sekarang sutradara tidak punya harga diri ya. Aduh, Anda tidak tahu sekarang sutradara juga berjuang untuk bertahan hidup. Tuan Yan, tolong bantu saya. Serius sampai segitunya? Kalau begitu saya setuju menyelamatkan nyawa Anda. Kalian berdua serius? Nyonya, Anda tenang, saya jamin dengan kepribadian saya, Yan tidak akan berbuat macam-macam di grup. Tapi aku seorang jenderal besar. Menjadi seorang aktor apa tidak? Aduh, apa aktor jenderal ini kan? Kesempatan untuk meraih kesuksesan. Gaoling, menurutku kesempatan ini bagus. Kalau suamiku jadi bintang besar itu keren banget. Kalau Kyuya menyuruhku pergi, aku akan pergi. Si kecil orangnya sudah kubawa. Ah, sang pria idaman. Kamu akhirnya datang. Apa ini laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat? Sudah abad ke-21 kok kayak kayu. Kamu ini bau mau apa sih kok setiap orang? Bau seperti ini. Ini wangi parfum Chanel loh. Baiklah, kita syuting dulu sutradara. Kali ini aku ikut kamu bilang gimana ya gimana? Sasa bisa syuting nih. Pria idaman, aku antar kamu ganti baju. Ada apa sayang? Kenapa akhir-akhir ini murung? Aku tidak berhasil dewan direksi. Sangat keberatan. Jangan terlalu cemas. Lihatlah kamu akhir-akhir ini kurus. Ah, paman dan anaknya. Setiap hari sibuk melayani. Dewan direksi merasa mereka baik. Aku agak khawatir. Bagaimanapun aku selalu ada. Bintang besar kita masih berani bicara. Setiap hari tidak pulang. Sup iga itu sudah beberapa hari tidak kuminum. Atur bukan hanya sup iga. Favoritmu kuo baoro hari ini juga kubuat. Masakmu sulitnya naik tingkat. Tentu. Fu, maaf ya proyek kemarin. Kita tidak bisa bekerja sama lagi. Bukan Liu. Uang muka dikembalikan, jangan lanjutkan lagi. Tapi lokasi dan personel sudah kami atur, bagaimana bisa? Kamu bilang tidak bisa ya tidak bisa. Aku juga terpaksa tidak banyak bicara. Jaga diri. Bukan halo-halo. Ada apa? Sekarang, perusahaan kita benar-benar sudah sampai. Liu Beiwang, si rubah tua itu benar-benar tahu cara menikam saat orang jatuh. Bukan apa yang kamu bicarakan. Perusahaan kita kan baik-baik saja. Apa yang harus kulakukan dengan sisa hidupku? Ai sayang, jangan marah dong. Apa yang salah yang kukatakan kamu bilang pasti akan kuperbaiki. Tidak, aku mau tenang. Jangan marah ya. Pria impian ini mawar yang kusiapkan khusus untukmu. Oh, ternyata pacar ya. Bukan sama sekali, bukan, kamu dengar penjelasanku.
Hei Paman, Ah Kyuya. Begini kamu. Datanglah ke perusahaan sebentar. ada urusan mendesak. Aku baru saja menandatangani kontrak besar. Kontrak besar. Ayo kamu datang lihat. Nanti kamu tahu sudah begitu saja ya. Tunggu kamu ya hahaha. Si tua jahat ini lagi-lagi punya rencana apa? Dari tadi dia bicara dengan penuh keyakinan. Orang kecil yang sombong biarkan mereka bersenang-senang dulu. Kalian kenapa jalan cepat-cepat? Tungguin aku dong. Jaga pacarmu itu. Bukan pacarku, dia cuma seorang aktris. Kalian tidak tahu. Baru-baru ini, setiap rapat direksi, para direktur itu selalu membahas tentang pergantian ketua dewan direksi. Paman, apa maksudmu? Aku berpikir Beifeng ini, penyakit pikunnya semakin parah. Dan kamu kan orang luar. Sulit untuk memikul tanggung jawab besar. Kamu bilang siapa yang pikun si tua ini? Apa kamu tidak mau hidup lagi? Aku ingatkan kalau bicara denganku. Hormat sedikit. Kalau tidak aku suruh kamu angkat kaki. Pergi dengar tidak. Dari mana kamu punya kemampuan itu? Lihat sendiri. Ah, Ternyata kontrak itu diambil alih oleh Paman. Kalau bisnis ini berhasil, Paman pasti akan didorong menjadi direktur. Dan aku serta Beifeng akan diusir dari perusahaan. Idola. Kenapa kamu orang tua? aduh sayangku hahaha. Apa yang sedang dilakukan ayahmu belakangan ini? Apalagi yang bisa dia lakukan? Selain minum main golf, dia benar-benar tahu cara menikmati hidup. Memang ayahmu yang tahu cara menikmati hidup, duduklah. Sasa. Ayahmu adalah... Ayahku adalah ketua grup Beifang Liu Beiyuang. Bagus, ayahmu adalah orang jahat ini. Ya, ayahnya yang mengganggumu. Idola, jangan marah. Bagaimana aku tidak marah? Kamu sudah membuat Kyuya di rumahku marah sampai seperti ini. Kak Kyuya, apa yang harus dilakukan ayahku agar tidak marah? Anakku, aku rasa situasinya agak tidak baik. Kamu bilang si gadis gila itu tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan kan? Sulit untuk dikatakan dengar-dengar orang tua itu adalah budak anak perempuannya. Gadis jelek itu masih membuang uang untuk membuat film, siapa yang mau nonton? Ya kamu bilang. Dia bahkan bisa menyukai Beifeng yang bodoh itu. Sangat tidak normal. Itu seperti Kakang Hijau yang dilihat oleh Wang Ba. Saling suka. Sialan. Hahaha. Aku tidak keberatan untuk bekerja sama denganmu dalam hal ini. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Benarkah? Yaitu suamimu adalah cinta pertama putriku. Kamu harus membiarkan mereka pacaran. Ini sangat tidak sesuai dengan moral sosial. Moral sosial apa kesukaan putriku? Adalah moralku lagi pula. Gadis kecil itu tidak setia. Mungkin suatu hari dia tidak akan suka lagi. Tidak. Kamu bilang tidak ya tidak, kalau tidak. Proyek ini jangan kamu lakukan. Sudah pulang capek tidak? Makanan segera siap. Bagaimana ngobrol dengan orang tua itu? Lumayan, dia setuju untuk bekerja sama dengan kita. Baguslah, ternyata si cewek kecil itu masih ada gunanya juga. Dia kedepannya lebih baik ke Sasha. Jangan lagi cuek-cuek sama dia. Ah, dia sih aku cuma senyum aja. Dia bisa seneng setengah mati. Coba deh aku masak sup iga lobak. Ngomong-ngomong, aku tambahin daun ketumbar juga loh. Panas banget. Asu brengsek ini berani-beraninya bikin Kyuya kita kesengatan. Sudah nggak sakit kan? Ditiup dulu baru diminum. Ngomong-ngomong masakan hari ini. Tapi aku udah ngeluarin tenaga ekstra buat bikinnya. Jangan remehin tumis tomat telur ini.
Hahaha. Nih keponakan. Mbak ipar udah sebulan berlalu. Kamu dapat rencana terus gimana? Jangan pikir aku nggak tahu si rubah tua ini di belakang. Udah ngapain aja? Beifeng. Sejak kamu kecelakaan masuk rumah sakit, otakmu ini selalu aja lemot. Jangan asal nuduh orang ya. Kamu bilang siapa yang lemot? Kamu tuh. Percaya nggak aku sekarang juga bisa? Tunggu dulu, masih banyak orang yang lihat nih. Kyuya si rubah tua ini ngomongnya bikin emosi. Aku pengen mukul dia. Dasar kura-kura kecil. Sejak kecil aku udah ngajarin kamu. Kok nggak bisa-bisa juga? Apa itu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Kamu bilang siapa kura-kura kecil? Kamu. Kami ngobrol, kamu ikut campur apa dasar rubah tua? Ini tadi pagi. Aku sendiri yang tanda tangan perjanjian sama Pak Liu. Ini barang palsu apa sih? Fukiuya, kamu ini kan orang luar. Ngapain di sini pergi sana? Paman, jangan buru-buru ngomong yang enggak-enggak. Siapa menang siapa kalah belum tentu loh. Saya punya bukti tentang paman kedua mengkhianati grup. Wah, ada apa? Kok gugup banget? Banyak keringat. Dia bertindak sendiri mentransfer 20% saham perusahaan sebagai jaminan dalam transaksi. Ini tidak hanya merugikan perusahaan tapi juga merugikan kepentingan setiap orang di sini. Saham semua pemegang saham di sini turun 20%. Ini keterlaluan. Apa otakmu juga bermasalah? Semuanya. Ini kesalahpahaman, dengar penjelasanku. Jangan dengarkan Fukiuya. Dia sama gila dengannya, ini ada masalah. Tidak menepati janji. Kalau begitu, saya akan meminta semua orang untuk mendengarkan. Tuan Wang, asalkan kamu setuju denganku. Untuk tidak menandatangani kontrak dengan Yan Beifeng yang bodoh itu. Aku akan setuju dengan apapun yang kamu minta, aku mau 20% saham perusahaan. Bagus Yantai, kamu benar-benar licik, kamu sama sekali tidak peduli dengan nyawa orang lain. Ini keterlaluan. Tidak ada keraguan sama sekali. Ya, kamu benar-benar keterlaluan. Wah. Hei. Mau kemana? Aku mau ke toilet. Wah, aku lihat kalian berdua. Ingin memberitahu Xiabing. Tidak mungkin, aku tidak kenal dia. Apa hubungan kalian dengan Xiabing? Xiabing adalah simpanan seorang pria misterius. Xiabing tidak hanya cantik, tapi juga sangat licik. Dia punya koneksi dengan banyak bos di kota kita. Kami selalu berhubungan dengannya. Kok kedengarannya seperti pelacur di tempat kita? Kalian berdua pernah lihat pria misterius ini? Aku tidak pernah melihat wajah mereka. Coba ceritakan pria misterius ini. Apa hobi atau ciri khasnya? Xiabing selalu memberinya permen. Pria misterius itu mungkin punya masalah gula darah rendah. Kayaknya anak ini fisiknya nggak kuat. Ayah. Kita tadi kenapa ya? Aku tadi kayak mimpi aja. Ngomong semua sama mereka berdua. Gimana nih ya? Abang kakak ipar aku sama dia. Nggak ada hubungan apa-apa. Ini semua dia yang bikin. Nggak ada hubungan apa-apa. Lepasin aku dong. Minta ke aku nggak ada gunanya. Kamu harus tanya ke istriku. Keponakan ipar. Aku ini orang tua yang lucu. Aku nggak punya muka kamu liatin. Aku juga dari grup yang aku masih dia punya. Aman, kamu kasihanin aku. Orang tua ini. Asal kalian nggak ngasih tahu rahasia, aku nggak bakal ngomongin masalah korupsi kalian dulu. Nggak masalah, sumpah. Tunggu bentar, oke, jalan yang baik. Oke, hehe. Ada lagi yang perlu bantuan paman kedua. Gimana tuan rencana kita? Berjalan dengan sukses. Yan Beifeng itu segera bakal diusir dari perusahaan. Wah, bagus banget. CEO Yan salah. Sekarang harusnya Direktur Yan. Hahaha. Terima kasih atas bimbingan Tuan Oaya. Masih ada urusan perusahaan, aku pamit dulu.
Menurutmu dia nggak bakal ngehianati kita kan? Nggak kok menurutku mereka. Mereka tegas kalau paman kedua beneran jadi mata-mata. Pasti nggak bakal dibiarin. Gak oleng kamu ketawa apa? Kamu lupa hari itu. Dia ketakutan sama kita. Kiuya kabar baik. Aku udah kasih tahu ke orang misterius itu. Aku sekarang udah pegang penuh kendali perusahaan. Kamu ketemu sama orang misterius itu. Terus kamu tahu gak orang misterius itu kayak gimana? Dia pakai topeng dia. Serba hitam kayaknya hebat juga. Dia benar-benar nggak butuh fotosintesis. Gak oleng kamu ngomong apa sih? Imajinasimu kelewatan besar. Kalian dengar dulu. Paman kedua punya ide. Mending gini, kita pura-pura melanjutkan rencana ini. Teruskan saja. Nice, biarkan ikan menggigit kail sendiri. Bos, hari ini matahari terbit dari barat ya. Ngapain kamu cari aku? Ngomong yang ngomong aja, laki-laki dan perempuan gak boleh saling menyentuh, bisa nggak sih? Tolong ayahmu bantu urusin sesuatu. HMPH, kalau nggak ada urusan lain jangan cari aku. Lo kenapa bicara begitu? Kalau urusan itu berhasil aku traktir makan. Beneran, aku pasti selesaikan tugas ini. Istriku, aku ketemu Sasha hari ini. Apa kalian janjian? Sama sekali tidak, aku minta tolong dia. Supaya ayahnya kasih persetujuan beberapa material buat kita. Bukannya kita sudah. Lagian ayahnya kan punya supplier sendiri. Aku rasa masalah ini nggak semudah itu. Mereka mungkin bakal minta banyak. Jangan-jangan yang mereka mau bukan cuma 20% saham grup Kunpeng. 20% saham grup Kunpeng. Seluruh grup Kunpeng. Masalahnya sekarang adalah material dari ayahnya Sasha nggak cukup. Terus gimana dong? Cari paman kedua. Nggak bisa, belum saatnya kita sepenuhnya percaya sama paman Gong. Bener juga, rubah tua itu sulit diatur. Aku kepikiran satu orang. Siapa? Tuan Lu. Kali ini bisa tolong aku nggak? Kiuya, kamu harusnya tahu aku suka kamu. Soal masa lalu, aku rasa lebih baik nggak usah dibahas lagi deh. Kiuya, aku dengar suamimu sekarang bukan cuma playboy. Tapi udah 5 tahun ngegoleki, sekarang jadi sampah hidup kan? Sampah? Siapa bilang? Apa? Siapa bilang aku sampah? Kamu banci, sialan. Lihat aja kakimu lebih kecil dari lobak, percaya nggak aku? Aduh sakit. Kamu si anjing kecil berani ngomong sembarangan di depan gue. Lepas. Siapa yang bilang aku anjing kecil? Aku pria, setinggi 9 kaki. Kamu bukan. Si Kasim yang melayani Kiuya itu ya? Kok kamu juga datang, aku kira. Cuma kita berdua yang datang. Kiuya, suamimu itu begoya. Kok kamu bisa nyebrang masih bawa bau aneh yang gak jelas ini? Kiuya, kamu kan minta tolong, bisa nggak sih ngontrol suamimu? Aduh Beifeng, jangan bikin ribut. Bilang aja masih butuh bahan, apalagi aku yang lengkapi. Wah Kasim. Sekarang kamu keren banget ya. Jangan sok asik deh. Wah, sekarang kamu keren banget ya. Kayaknya si bego itu sebentar lagi akan diusir dari pusat kekuasaan. Dari dulu aku nggak suka sama dia. Dia akhir-akhir ini sangat sombong. Gimana? Dia selalu bilang aku wanita yang menjual diri. Oh, emang bukan ya? Kita tunggu aja dia gemetaran di pojokan. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Manusia ya manusia. Xiao Feng, sebentar lagi mereka pasti datang. Masih lama lagi ya? Jangan-jangan mereka sudah tahu. Kamu pasti nggak mungkin lakuin hal kayak ngadu domba gitu kan? Ah, Xiao Feng kamu. Jangan-jangan kamu mau bunuh kambing yang sudah membantu. Kok malah kamu yang nanya aku? Aku. Ah, ini dia si pangeran misterius. Kakak, kok kamu? Turun dari atas. Adik, kamu nggak takut jatuh ke tanah ya? Nggak takut. Kiuya kita benar-benar sangat berani. Kamu si tua bangka emang beneran. Orang yang nggak tahu diri pangeran kamu. Dengar dulu penjelasanku. Jangan takut sama dia, ngapain juga jelasin. Kamu kan si misterius itu. Jangan-jangan kamu punya penyakit aneh. Hah, emang otaknya nggak beres. Kamu ngomongin siapa, berani nggak aku sekarang? Teman-teman wartawan. Menggunakan bahan dengan masalah kualitas yang serius. Perbuatan mereka seperti ini melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Saya mohon kepada teman-teman wartawan untuk mengungkap dan melaporkan. Bersama-sama menjaga kepentingan rakyat kita. Mempertahankan hak-hak kita sebagai rakyat biasa. Nonfu, tolong jelaskan.
Nongfu, Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kami tidak melakukan hal seperti ini. Tolong jangan mengambil foto. Nonfu tolong jelaskan. Kyuya, kamu sudah seharian tidak makan. Saya benar-benar tidak nafsu makan. Kejadian sudah terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tahukah kamu hanya dalam 6 jam, total saham grup Kunpeng sudah turun 9 digit. Jangan takut, aku di sini. Yang Master, kali ini kita harus membuat Yan Beifeng jatuh dan hancur. Tapi saya punya firasat buruk. Apa dia Yan Beifeng itu dewa atau apa? Saya merasa bahwa kejadian ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah berbicara dengan Pak Yan. Setelah dia bangun pasti akan menjadi gila. Gila? Bukankah dia sudah gila sebelumnya? Dulu dia hanya suka berpesta. Setelah bangun kali ini pasti akan menjadi orang yang bodoh dan cinta buta. Dengan kata-katamu itu, saya jadi tenang. Anda tidak perlu khawatir. Kali ini pasti tidak ada masalah. Saya datang kali ini terutama untuk membahas tentang perusahaan kita. Mengambil alih grup Kunpeng. Kak, kenapa kamu melakukan ini? Siapa kakakmu, adik kecil? Jangan sembarangan mengakui saudara. Baik Direktur Fu. Mengapa Anda melakukan ini? Sejak kamu menikah ke keluarga yang saya sudah mulai merencanakan pengambil alihan. Kamu. Saya menyuruhmu menikahi si bodoh ini. Juga karena terpaksa. Hanya agar keluarga yang tidak curiga pada kita. Kak, awalnya kamu. Aduh. Mengerjakan semuanya terlalu ekstrim kalian berdua. Keluar secara otomatis dari grup Kunpeng hukuman pidana ini. Aku bisa memberi kalian kesempatan. Tidak mungkin pemimpin grup Kunpeng selalu Beifeng dan hanya bisa Beifeng. Ini bukan urusanmu, aku mengorbankan kebahagiaan seumur hidupnya. Dia sudah bekerja keras untuk Yan Beifeng selama ini. Awalnya semua adalah kesalahanku. Pemberitaan media kali ini membuat grup Kunpeng kehilangan muka. Kalian sekarang mungkin sudah tidak bisa menutupi pengeluaran. Kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Mengapa kalian menusuk kami dari belakang? Fu, kamu tidak bisa asal tuduh orang baik. Di perjanjian kita sebelumnya, tidak ada persyaratan kualitas bahan jadi kami tidak melanggar aturan. Tapi kita sebelumnya tidak pernah mengalami masalah seperti ini. Fu, setelah sekian lama di dunia bisnis, ternyata masih amatir. Kamu bilang siapa amatir, coba ulangi. Ada banyak wartawan di luar satpam sudah tidak bisa menahan. Aduh, bagaimana ini? Tidak apa-apa, hadapi saja. Fu Group Kunpeng sebagai perusahaan konstruksi tertua. Kali ini menggunakan bahan ilegal, kamu menempatkan kesehatan rakyat di mana? Saya ini. Tunggu, saya tanya siapa yang bilang bahan kami. Ada masalah kualitas. Jangan cari-cari alasan. Saya sudah bawa ahli. Bisa langsung diperiksa di sini. Baiklah, Sekretaris Pan. Bawa ahli ke bawah periksa. Baik, silakan ikut saya. Ya. Tuan, uang bahan ini tidak ada masalah sepenuhnya memenuhi standar kualitas. Apa ini tidak mungkin? Jangan kaget, saya tahu apa yang kamu rencanakan. Saya tahu persis barang kalian itu. Saya sama sekali tidak pakai, sekarang masih di gudang perusahaan kami. Lalu dalam waktu sesingkat ini, kalian kemana? Mencari begitu banyak Ini bahan? bukan urusanmu. Beifeng, beruntung ada kamu. Kamu terlalu lelah akhir-akhir ini, saya harus melakukan sesuatu untukmu. Selama kita bersama semuanya akan baik-baik saja. Sudahlah, lalu kita ini harus bagaimana menyelesaikannya? Sayangnya kontrak kita tidak mencantumkan persyaratan kualitas bahan, tapi sudah jelas. Harus menyediakan sesuai kualitas kerjasama sebelumnya. Kalau tidak, ganti rugi 2 kali lipat. Sifu, kali ini kamu membuat saya rugi besar. Bukan karena kamu bodoh, hal kecil saja tidak bisa selesaikan. Kalau bukan karena rencanamu yang melenceng, mana mungkin saya kena rugi ini. Sudah saatnya begini. Jangan saling lempar tanggung jawab, bagaimanapun juga uang ini harus kamu ganti, kita lihat saja nanti. Tidak menyangka Sifu ini begitu jahat. Dulu dia tidak seperti ini. Orang memang bisa berubah. Kyuya, kamu terlalu baik hati. Tapi hari ini untung ada kamu. Kalau tidak mungkin kita benar-benar diusir keluar. Untungnya ada bahaya tapi selamat. Lalu kamu mau menghukum dia bagaimana?
Lagi pula dia adalah kakak saya. Saya ingin pulang ke rumah untuk melihat. Baik, saya temani kamu. Rumah masih seperti dulu ya. Iya, sejak kamu pergi barang-barang di rumah. Ayah tidak mau diganggu. Mama papa mana? Kenapa kamu masih ingat mama papa? Kamu begini buat siapa? Apa ada perbuatan salah? Urusan keluarga, bukan urusanmu orang luar. Gila, keluar dari sini. Kamu ngomong apa sih? Saya lihat sejak pulang dari kakak wajahmu tidak enak. Apa ada masalah? Saya selalu merasa kakak saya ada rahasia, menyembunyikan sesuatu dari saya. Hilangnya mama papa. Dengan naiknya kakak. Apa ada hubungannya? Saya juga tidak tahu. Sekarang pikiran saya kacau. Kepala saya sakit. Kamunya bersandar dulu. Saya baru belajar. Teknik pijat katanya namanya pijat Thailand. Hebat rasanya seperti. Benar-benar lebih nyaman. Tentu kamu lihat siapa saya. Saya belajar sesuatu sekali langsung bisa. Sudah merasakan kecepatan angin kan? Ya, aku benar-benar seperti burung kecil. Terbang bebas di langit. Adik tidak sakit kan? Jangan nakal lagi ya. Jangan tidak mendengarkan ayah. Ya, Kakak akan selalu melindungiku kan, Suns. Selama kakak ada di sisimu, aku akan selalu melindungimu. Kenapa tanganku basah? Nyaman sampai ngiler. Tidak jijik. Wah, kenapa menangis? Menangis. Kamu memang jijik. Kamu menangis main anggar. Ding 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 ding. Kamu anak kecil, kamu anak kecil. Jangan kejar aku lagi, kalau kejar aku berubah loh. Aku bilang ya awo-awo. Tuan muda, kali ini kita benar-benar mudah. Melepaskan mereka HMPH. Mustahil. Tuan muda, perjalananmu tidak mudah. Jangan pernah menyerah. Dulu ayahku mencari dukungan menikahkan Kyuya. Dengan pangeran itu. Sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanku. Kemudian setelah aku merebut kekuasaan. Dia tiba-tiba terkena stroke. Ibuku juga meninggal. Semua ini salah Yan Beifeng. Tuan muda, kali ini kita harus mencaplok grup Kunpeng. Lakukan tugasmu, urusan lain jangan ikut campur. Jengkel. Yanzong sudah lama tidak bertemu. Kamu wanita jahat, kamu mau apa lagi? Jangan bilang begitu, kita sebelumnya salah paham. Aku tidak ingin ada hubungan denganmu. Kyuya di keluarga kami tidak menyukaimu. Yanzong, kamu tidak ingin tahu kenapa Fu Gongzi mengincar grup Kunpeng. Kamu tahu hal ini, kamu akan memberitahuku. Untuk hal ini aku hanya pembawa pesan. Fu Zong ingin bertemu denganmu. Kyuya sedih karena hari ini aku harus mencari tahu. Rahasia di balik ini baik. Mari kita buat janji jangan beritahu Kyuya. Lagi mikir apa? Aku mikir paman kedua sangat pintar. Kenapa bisa dikendalikan oleh Xiabing? Xiabing, oh kamu bilang itu. Wanita yang menjual pesona itu IQ-nya tinggi ya? Ya, dia cukup pintar. Dan juga kejam. Kamu harus hati-hati di masa depan. Tenang, ada aku. Gimana anak itu belum datang ya? Tuanku sangat mencintai Kyuya. Pasti dia akan datang. Dia sehari-hari hanya bisa menipu kamu. Tuanku, sepertinya dia sudah datang. Segini cepat. Kamu keluar dulu, tunda sebentar. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Baik, tuanku. Bagaimana urusannya? Semuanya berjalan sesuai rencana, tidak masalah. Dia gimana, hanya terbuai saja. Kerja bagus, nanti pasti aku beri hadiah. Yanzong, Anda datang ya?
Sudah simpan pesona kamu. Yanzong, kenapa Anda begitu ke aku? Masih ganti taktik ya? Yanzong, aku kan selalu begini. Yanzong, Anda tahu tidak? Anda paling keren saat marah. Aku merinding, kamu jangan ngomong lagi. Yanzong, Ada apa lagi? nggak ada. Pertemuan kita kali ini terutama untuk membahas proyek akuisisi grup Kunpeng. Yan Beifeng tidak menyangka kamu bisa memikirkan. Cara licik seperti ini meremehkan kamu. Kalian tidak perlu bilang ini ke aku, katakan saja kalian sebenarnya sedang merencanakan apa. Jangan buru-buru kita bicarakan harga. Kamu ini mulut penuh kebohongan. Wanita yang menjual pesona bukannya bilang ke aku. Untuk ceritakan alasan Kyuya sedih kenapa ngomong yang gak nyambung. Kamu kalau berani ngomong sembarangan lagi aku robek mulut kamu. Aku tidak akan lagi. Kalian berdua tidak perlu berakting di depan aku. Aku hanya beritahu satu hal. Ingin mengakuisisi grup Kunpeng. Mimpi. Yanzong, jangan bicara buruk terlalu cepat. Ada jebakan apa yang menunggu aku? Kali ini bukan jebakan. Ini kesempatan emas yang menguntungkan. Ah, Musang memberi salam pada ayam. Aku akan memberimu kompensasi 10 digit bagaimana? Simpan uang kotormu, aku tidak mau. Orang yang bernama Fu ini. Dia orang gila, bahkan ayahnya sendiri. Aku bilang kamu harus benar-benar hati-hati. Aku hati-hati sama dia, orang yang tidak jelas gender. Aku bisa mengalahkannya dengan satu tangan, bukan dia yang kumaksud. Dia punya anak buah bernama Hei Hu. Pembunuh yang tak kenal ampun. Hei Hu. Namanya terdengar ya kan? Bagaimanapun juga kamu harus memberiku. Jaga muka Zhangxi ini. Apa bau di ruangan ini? Kampungan ini wangi Chanel. Kenapa aku mencium bau bunga merah? Kamu mandul ya? Bukan milikku. Oh, berarti milikmu dong. Aku heran kenapa kamu tidak jelas gender. Barang-barang perempuan dipakai terlalu sering. Tangan dan kaki kecil mau ngapain? Xiao Hei, Berhenti. aku tidak ada waktu untuk ngobrol denganmu. Lihat ini. Beifeng, selamatkan aku. Kalau kamu teriak lagi aku akan memberimu pelajaran. Tidak, suamiku akan datang menyelamatkanku. Dia tidak akan membiarkanmu. Lepaskan Kyu ya, apapun yang kamu mau aku setujui. Ternyata kamu romantis, jangan banyak bicara. Emosian banget ya. Jelaskan kontraknya padanya. Kamu harus menyerahkan semua saham grup Kunpeng kepada Pak Fu, ini perjanjiannya. Dengan begitu kamu akan menjadi pemegang saham terbesar grup Kunpeng dan secara otomatis menjadi direktur utama. Itu yang kupikirkan. Kenapa? Tidak setuju. Aku tanda tangan. Alamatnya di mana? Ruangan 302 pabrik keluarga Fu. Kamu benar-benar bodoh, aset keluarga yang kau serahkan begitu saja. Jangan banyak bicara, di mana sebenarnya Kyuya. Kamu benar-benar romantis, aku juga akan menyelamatkannya. Untung kau masih punya hati. Jalan terus sampai ke 302. Baiklah, kau ganggu Kyuya, aku bunuh kau. Kanan. Kyuya, aku datang. Awas belakang. Hebat kau. Siapa yang suruh kau datang? Bilang. Itu Tuan Fu, aku cuma bagian kecil dari rencananya. Dia kasih aku 200.000, yang lain aku nggak tahu. Sudahlah, Gaoling. Jangan sampai ada yang mati. Kyuya.
Sakit ya? Nggak apa-apa. Geoling kau benar-benar untuk aku. Sampai transfer semua saham perusahaan. Gak apa-apa, kau jauh lebih penting daripada saham. Kau terluka. Gak kok, aku cuma tahu kau diculik. Aku stres banget sampai keluar darah. Kau ini. Kukira kau dipukuli. Masa sih aku ini jagoan perang? Masa bisa dipukuli sama antek-antek itu nggak mungkin. Terima kasih Geoling, kau baik banget. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Kita akan selalu bersama.